Halo, selamat datang kembali di channel Coin Signal Info. Hari ini kita lihat lagi perkembangan dari kripto ya. Dan kita lihat di sini untuk harga yang terburuk untuk year to date-nya adalah Terra Luna, yaitu Terra klasik ya, yaitu 100%. Hari ini merah 2,8%, 7 hari merah juga, 30 hari juga tetap 30%, dan sampai year to date-nya juga 100% merahnya begitu. Dan kita lihat juga Solana ya, dan ada HNT juga. Nah, itulah harga-harga daripada kripto ya yang terburuknya begitu. Nah, kalau kita lihat untuk secara keseluruhan, Bitcoin masih dalam kondisi sideways. Dan kalau kita lihat dalam 7 hari, ada yang menarik di sini adalah Trust Wallet ya. Ini pengaruh dari kejatuhan FTX ataupun sentimen negatif terhadap exchanger yang ada di seluruh dunia. Kemudian ada CHZ ya. CHZ ada yang menarik di sini karena dia masuk ya dalam kategori fan token dalam Binance begitu. Jadi ada beberapa token nih yang masuk ke dalam fan token yang mendukung football FIFA 2022. Jadi pembukaan FIFA ini besok ya tanggal 20, dan kalau kita lihat di sini mulai 20 November sampai 18 Desember. Jadi hampir 1 bulan ini proses daripada kompetisi FIFA yang ada di Qatar ya. Jadi dalam waktu 1 bulan ini Anda mungkin bisa berpikir begitu. Karena tadi ada berita juga ya tentang soccer fan token skyrocket in price day before FIFA 2022 World Cup. Jadi Piala Dunia ini membuat beberapa token begitu menjadi terbang. Adapun diantaranya adalah Lazio, Porto, Santos, Alpine, dan beberapa koin lainnya begitu ya, mencapai 30-60% dalam waktu 7 hari begitu. Dan kemudian Chili ini tadi yaitu CHZ, the platform used to issue the majority of soccer related token is also experiencing positive price movement for this CHZ token. Jadi dalam waktu sebulan ini dia nge-leading up to the World Cup. It has made it to the top 100 most profitable cryptocurrency. Dalam 100 cryptocurrency, CHZ ini yang paling tinggi begitu. Dan kalau kita lihat dari grafik ya, memang CHZ ini terjadi koreksi ya. Ini adalah koreksi daily, ini adalah time frame daily. Dia terjadi kenaikan sejak 9 November itu sebesar 80% atau kira-kira 90% begitu ya. Nah, ini juga sebenarnya hal yang sangat dahsyat ya di tengah-tengah kejatuhan FTX dan pengaruh dari sentimen negatif exchanger, ternyata fan token ini terjadi kenaikan begitu. Karena Piala Dunia sudah dekat ya, dan besok begitu. Dan mempengaruhi juga dengan koin-koin fan token lainnya. Dan fan token ini pada umumnya di launch di Binance ya, adalah fan tokennya Binance yang sering saya gaungkan pada waktu lalu tentang launchpad dan launch poolnya yang pada umumnya adalah fan token begitu. Dan kita lihat memang dalam 1 minggu ini dia terjadi kenaikan ya, dan ini adalah time frame 1 minggu ya. Jadi kita lihat di sini ada 92% kenaikannya untuk Lazio fan token. Ini juga sangat hebat sekali begitu. Kemudian kita lihat lagi Porto dalam 1 minggu ini juga terjadi kenaikan sebesar 80%. Luar biasa ya, fan token ini terjadi kenaikan di tengah-tengah krisis ini begitu. Sementara untuk Alpine selama 1 minggu ini masih kecil ya kenaikannya, dan bisa dibilang hanya 28%. Ya lumayan sih sebenarnya ya, tapi dibandingkan fan token yang lain sangat jauh begitu. Namun sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah layak untuk masuk kepada token bola ini begitu, ataupun fan token ini begitu. Khususnya untuk yang tertulis di sini ya, karena banyak juga fan token yang lain gagal begitu, seperti Manchester ya, ada fan token Manchester juga namanya, dan gagal begitu, tidak menarik begitu, bahkan tidak ada pergerakan sampai detik ini juga. Nah, di sini kita harus perhatikan juga untuk fan token ini tadi, yaitu Lazio, Porto, Santos, dan Alpine ya, dan CHZ juga begitu. Nah, kalau kita lihat dari historinya ya, ini saya pakai time frame 1 minggu. Kita lihat harganya sekarang adalah 7,8 dolar ya. Semenjak dia hadir itu memang 1 dolar ya. Memang pada umumnya 1 dolar kalau untuk fan token ini di launchnya. Kemudian terjadi kenaikan yang sangat tinggi sekali ketika launch di Binance ya, sampai ke 99 dolar atau 100 dolar ya. Dan kemudian anjlok. Ya seperti itu memang biasanya kalau koin-koin yang baru launch ya. Dia akan terbang dalam waktu 1 hari itu, dan nggak nyampe 1 hari itu, biasanya 1 jam aja begitu. Dia akan anjlok lagi. Kemudian ini terjadi kenaikan sebenarnya dimulai dari Agustus sebenarnya. Dia terjadi kenaikan begitu. Kemudian terjadi penurunan lagi di 17 Oktober. Memang ada pengaruh dari
FTX juga pastinya ya. Namun hanya fan token inilah yang terjadi kenaikan yang sangat tinggi sekali, yang tadi kita ukur sekitar 80% ya. Nah, itulah kekuatan dari fan token, ada pengaruh dari FOMO World Cup ini. Itulah pentingnya sebuah event ya, sebuah berita juga atau sebuah aktivitas yang mempengaruhi daripada kripto ini secara keseluruhan. Yang itu juga yang kita harapkan dengan kripto ini, ketika sentimen negatif tentang FTX ini mereda, ya kemungkinan kripto akan terjadi kenaikan. Nah, psikologi yang perlu kita ambil di sini adalah 1 bulan proses Piala World Cup ini, Piala Dunia ini. Jadi dalam 1 bulan kompetisi Piala Dunia ini kita harapkan dapat menghapus sentimen negatif daripada FTX. Nah, itu yang kita harapkan. Dan itu akan berakhir pada 18 Desember. Dan kita tahu sebenarnya 18 Desember kebanyakan kripto itu akan terjadi lonjakan begitu. Jadi yang kita harapkan Bitcoin itu juga dan kripto-kripto lain juga dapat menjadi positif kembali setelah Piala Dunia ini berakhir begitu, ataupun dalam proses Piala Dunia itu berjalan mungkin di bulan Desember. Nah, psikologi itulah yang kita harapkan. Itulah tujuan saya untuk membahas tentang fan token ini juga, tentang FIFA ini juga begitu, yang akan diselenggarakan besok ya, tanggal 20 November. Nah, bagi Anda mungkin bertanya bagaimana, apakah masih layak masuk ke fan token ini? Ini saya tidak berani jawab ya, karena fan token ini juga fundamentalnya juga tidak terlalu baik sebenarnya ya, dia lebih terpengaruh kepada fansnya saja begitu. Jadi ada sebuah fanatis di sini. Dia fundamentalnya berdasarkan fanatis saja begitu. Ketika ada klub bola seperti Lazio menang, ya dia akan naik begitu. Tapi ketika Lazio itu kalah dalam pertandingan, dia akan turun begitu. Jadi dia digerakkan oleh sebuah fanatisme, bukan karena fundamentalnya yang baik begitu. Jadi dia ini lebih mirip ke koin judi sebenarnya ya. Jadi ini secara kasarnya saya bilang koin judi ya, walaupun dia bukan koin judi, tapi dia lebih ke fanatisme klub bolanya masing-masing begitu. Mungkin bagi Anda juga para influencer yang nonton di sini juga mungkin bisa mengangkat berita tentang FIFA ini dan fan token juga, ataupun sentimen positif agar kita bisa menghapus sentimen negatif daripada FTX dan exchanger. Walau demikian memang kita juga harus mendukung regulasi pemerintah ya, terkhusus di Indonesia bahkan di negara-negara lain. Kalau memang regulasi terhadap exchanger itu sangatlah penting begitu. Jadi selama ini yang sering dibahas tentang regulasi adalah tentang kriptonya, tentang koinnya begitu, bukan tentang exchangernya. Jadi tampaknya di sini kita harus lebih fokus mengangkat berita tentang regulasi exchanger begitu. Jadi exchanger ini yang perlu diperhatikan. Karena yang bisa dihacker itu memang di situ sebenarnya, yaitu exchangernya, bukan blockchainnya ataupun kriptonya. Itu belum ada beritanya saya dengar ya. Kalau ada mungkin Anda boleh share di bawah di komentar. Saya juga belum tahu, correct me if I'm wrong. Jadi sepanjang waktu ini yang saya tahu exchanger yang sering dihacker gitu, ataupun sistemnya exchanger itu. Saya belum bisa temukan secara pasti ya sebuah kripto itu dihacker langsung begitu. Yang kita tahu ya exchanger yang sering bermasalah begitu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya cuma mau mengangkat tentang sentimen positif dari Piala Dunia ini. Ya, semoga aja ini bisa menghapus sentimen negatif daripada exchanger ataupun FTX, sehingga kita dapat menggiring opini bersama-sama gitu untuk masuk ke masalah baru ataupun sentimen positif yang baru begitu, sehingga dapat memperbaiki harga-harga kripto ini. Memang kalau kita lihat dari rankingnya juga, Chile ini CHZ-nya juga sangat meningkat sekali ya, dari ranking yang ratusan sebenarnya sekarang menjadi ranking 30 kalau nggak salah. Sebulan yang lalu dia berada di ranking 100-an atau 105 begitu, dan sekarang sudah peringkat ke-30. Namun kalau untuk fan token memang dia standar selalu berada di ranking 200-an, 300-an ya. Jadi seperti ini ya, Porto token dia rankingnya memang selalu di ratusan. Nah, kalau Santos juga begitu, dia berada di ranking 300-an, begitu juga dengan Lazio berada di ranking 200-an. Dia selalu seperti itu kalau saya perhatikan, karena saya sangat mengikuti untuk Launchpool ataupun Launchpad Binance, jadi saya sangat mengikuti, jadi saya agak tahu begitu rankingnya berada di mana saja begitu. Dan tidak jauh dari area-area 300-200 itu rankingnya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya, jadi memang ini perlu diperhatikan dan perlu kita angkat, ya, terkhusus untuk CHZ ini juga.
Semoga ini dapat menjadi sentimen positif bagi kripto ya, terkhusus di akhir tahun ini di Desember, dan kita ketahui juga Desember itu memiliki psikologi harga yang pada umumnya biasanya naik begitu. Namun kalau masalah apakah cocok untuk entry dalam hal ini, koin-koin bola ini ya, saya sarankan untuk jangka panjang jangan ya, tapi itu kembali kepada Anda. Saya sarankan ini hanyalah untuk jangka pendek saja, atau bahkan dalam 1 bulan ini aja dalam proses Piala Dunia ini. Mungkin salah satu pemain yang ada di klub Lazio misalnya akan nanti terjadi kemenangan di Piala Dunia ini, mungkin dia akan terjadi kenaikan. Jadi prinsipnya seperti koin judi ya. Ini istilah kasarnya, yaitu koin judi. Jadi bagi Anda yang tidak bisa mengakses perjudian, mungkin melalui koin ini Anda bisa berjudi. Ini hanya wacana saja ya dalam hal judi-judian ini. Intinya ini bukan saya maksud judi begitu. Namun tetap manajemen risk ya dalam hal ini, walaupun ini bersifat tebak-tebakan ya untuk token-token klub bola ini ya. Jadi ini lebih ke tebak-tebakan begitu. Jadi disclaimer on, dan di akhir video ini saya ucapkan salam profit dan selamat menonton Piala Dunia. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up